nantang anggota dewan itu adalah kata-kata yang tidak proper, yang tidak elok. Saya akui, saya minta maaf, tapi saya bahkan siap ketika di surat terbuka bahwa apapun yang terjadi nanti di ruangan ini ketika saya berdebat dengan 20 anggota dewan dan saya dikuliti, dan ini saya sedang meneliti diri saya, dan ternyata ada konsekuensi logis baik administrasi ataupun pidana, saya akan siap. Lalu masuk tadi untuk Bapak dalam bilang bahwa pelanggaran dilakukan oleh bupati dan wakil bupati. Tentu Pak, saya siap Pak. Kalau saya melanggar undang-undang Pak, saya siap dimasukkan, saya siap dipecat dari wakil bupati, siap Pak. Kalau memang saya melanggar undang-undang, peraturan yang siap. Pertanyaannya, apakah saya punya tools untuk melanggar undang-undang? Apakah saya punya tools untuk memasang atau tidak memasang foto dan menaruh atau tidak menaruh ajudan? Itu kan bukan kewenangan saya. Jadi sebenarnya kita bisa gali di mana dan siapa yang melakukan pelanggaran undang-undang. Karena sumpahnya jelas pakai Al-Quran. Waktu itu ada Pak Ridwan Kamil bahwa saya bupati dan wakil bupati yang masing-masing bersumpah akan menjalankan sesuai peraturan. Dan ternyata saking saya khawatir sama sumpah saya dilanggar, karena saya merasa bahwa baju ini dibeli pakai uang rakyat, saya harus bekerja untuk rakyat. Dan saya pun mau kerja gitu. Sulit karena tidak dikasih itu tadi, tukang masak suruh masak tapi nggak dikasih kompor, nggak dikasih bahan-bahan. Jadi siapa? Nanti tolong terus diawasi si wakil bupati dan majelis hakim. Kalau sampai dia melanggar undang-undang, pecat saja Pak. Mekanisme itu apa? Kamu interpelasi terus mau angket dan lain-lain. Gitu. Saya siap dipecat. Lalu dan memang harus dipecat kalau saya sampai melanggar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi pada kesempatan siang hari ini, tanggal 10 Oktober tahun 2022, hari Senin. Sebagaimana undangan yang sudah kami sampaikan kepada pimpinan serta anggota DPRD, juga kepada yang terhormat Wakil Bupati Indramayu Bapak Yedi Hakim. Sebagaimana pada undangan itu kami sampaikan terkait dengan rapat dengan pendapat atau RDP, karena di dalam pasal 21 sebagaimana tatib kita yang kita kenal adalah beberapa agenda rapat, salah satunya RDP. Sempat muncul satu undangan yang saya bisa katakan hoax. Di sana satu dalam inti bangsa maupun juga judul daripada rapat itu verifikasi. Sementara diperlukan tatib tidak mengalami verifikasi. Untuk itu kami sampaikan dalam program rapat ini bahwa ini rapat yang biasa saja dan sesuai dengan ketentuan diatur oleh Tatib Nomor 1 Tahun 2020. Hari ini kita undang dari 4 komisi di bawah dalam rangka rapat dan pendapat. Sebagaimana sudah disetujui dan disampaikan dalam usulan rapat fraksi rapat paripurna tanggal 9 September, disepakati atas nama anggota dan seluruhnya menyatakan pimpinan. Sebagaimana disampaikan pimpinan oleh anggota pimpinan, kami menawarkan kepada anggota untuk menyetujui. Jadi kalau saya sampaikan terkait tanggal 9 yang disepakati di rapat paripurna itu, bahwasanya jauh panggang dari api terkait dengan tanggapan ataupun yang disampaikan oleh Bapak Bupati setelah tanggal 9. Jadi sebelum Pak Wakil menyampaikan dalam statement maupun di podcastnya, itu sebelumnya sudah ada bahwa kita akan mengundang terkait dengan apa yang menjadi butir di agenda khusus kalau kita, yaitu demokrasi. Salah satunya poinnya adalah dengan diskriminasi buat yang benar. Jadi perlu kami sampaikan kepada teman-teman bahwa ini ada satu wilayah yang berbeda, dan untuk itu RDP kali ini mohon kepada pimpinan anggota untuk bisa memposisikan sebagaimana apa yang nanti menjadi materi rapat kali ini dalam Pak Wakil Bupati adalah linear dengan satu butir di interpelasi itu, salah satunya adalah diskriminasi. Tentu diperhadapkan dengan regulasi yang ada. Begitu yang saya hormati pimpinan dan seluruh anggota yang hadir di sini adalah pimpinan anggota di masing-masing komisi 1, 2, 3, dan 4. Yang hormati juga kepada Pak Bupati dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim,
rapat dengan pendapat DPRD Kota Indramayu dengan Bapak Wakil Bupati Indramayu saya nyatakan dibuka. Bapak Ibu sekalian kami hormati, rekan pimpinan, seluruh pimpinan maupun anggota dari masing-masing komisi, tentu hari ini sebagaimana sudah ditetapkan oleh kami pimpinan kepada seluruh anggota, bahwa pertama rapat dengan pendapat, yang kedua materinya adalah bagaimana kaitan dengan salah satu yang kita sampaikan dan dalam butir rekomendasi daripada federasi. Salah satunya adalah sejauh mana kaitan dengan pendalaman yang pada kesempatan ini kepada Wakil Bupati, di mana di dalamnya di situ tertuang sebagaimana amanat Undang-Undang 23 dan perubahan Undang 15 maupun juga tatip kita. Untuk itu sebelum Pak Mugi barangkali kami persilakan kepada anggota, kami akan catat kemudian mewakili daripada komisi maupun daripada yang menyampaikan itu. Untuk itu dipersilakan kepada anggota maupun pimpinan masing-masing komisi untuk menyampaikan. Dan perlu kami sampaikan kenapa kami meminta tadi digabungkan dari masing-masing komisi, maka kami harus sebagai pimpinan meng-hire atau memimpin rapat pada kesempatan ini. Ya, saya memang oleh DPR masing-masing komisi kalau ini bergabung dari masing komisi, maka kami akan pimpin sebagai pimpinan. Dipersilakan. Saya mengundang kepada masing-masing komisi, baik pimpinan maupun anggota komisi. Tentu kami akan tanyakan kepada yang hadir. Pertama dari komisi 1, apakah di sini ada pimpinan dan anggota? Oke. Ada wakil. Kemudian komisi 2, pimpinan. Oh iya, oke. Pimpinan komisi 2, Pak Rojak dan anggota ya. Oke. Komisi 2, Ibu Amirfiah. Iya. Oke. Pak Rojak sebagai sekretaris komisi. Oke. Komisi 3, Pak Nur Sadi, Pak Yotong, Pak Risman, dan pimpinan komisi 3 dan anggota komisinya. Komisi 4, Pak Alus Pajaya dan anggota. Ya, jadi pertama dari sisi kabinet yang kita undang, yaitu per masing-masing komisi ataupun komisi yang kita undang. Kemudian rapat ini kami nyatakan terbuka. Sepakat? Saya ulangi, sepakat? Terima kasih. Kami sudah jawab yang disampaikan oleh Pak Jadi. Terima kasih. Jadi 4 komisi hadir, baik pimpinan dan anggotanya. Kemudian rapat ini terbuka. Langsung ke materi barangkali. Yang pertama silakan. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Yang pertama tentu tadi betul. Jangan sampai kami salah menangkap. Masyarakat salah menangkap. Sebenarnya apakah benar terjadi digitalisasi? Nah ini pertama dulu. Jangan-jangan tidak juga. Tetapi kalau iya, dari dalam alam mohon disampaikan. Insya Allah kita bisa bertanggung jawab ke hakim ini, kan hakim namanya. Hakim ini bertanggung jawab kejujurannya. Walaupun tidak semua hakim juga jujur juga. Jadi insya Allah dalam nama Pak Hakim, pegang hakim ini bisa berdasarkan sesuai dengan apa yang dia ambil dirasakan saja, supaya masyarakat tidak bingung, masyarakat tidak gampang, kemudian juga salah menafsirkan sini jadi bola liar. Monggo Pak, nanti Pak Edi ya, nanti kita dulu perlu yakin dengan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masyaallah, yang saya hormati pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Indramayu, dan juga mungkin karena ini izin tadi saya mendengar boleh secara terbuka, maka izin saya live juga di media sosial saya dan masyarakat yang menyaksikan. Terima kasih atas kesempatannya. Ini satu hal yang sebenarnya sangat saya nantikan. Akhirnya saya punya momen untuk bisa bicara dalam konteks yang formal, karena kita bisa berbicara kapanpun di media sosial atau di media online, tapi itu transparan, tapi bisa tidak formal. Dari sini terima kasih sekali lagi atas kesempatannya. Saya awali tidak dari awal sekali, tapi saya awal dari kali dengan saya hadir di sini. Saya kira beberapa waktu yang lalu saya sempat membuat semacam challenge, tantangan, mungkin dengan diksi
akan menantang anggota dewan untuk debat secara retorika atau beda anggaran bila mana memang itu terkait dengan anggaran wakil bupati ataupun untuk mengevaluasi kerja saya, kinerja saya. Sebenarnya saya sadar betul bahwa sesuai dengan undang-undang yang berlaku bahwa pertanggungjawaban wakil bupati itu kepada bupati sesuai dengan undang-undang. Tapi karena memang sebelumnya ada media yang saya baca sempat Pak Ketua Dewan dan kalau tidak salah Pak Dewan juga Pak Muhammad, tapi saya tidak tahu mewakili fraksi atau mewakili komisi menyatakan bahwa saya mangkir dari paripurna. Lalu kata-kata yang saya tangkap lagi adalah kami sudah memberikan haknya, maka sudah sepatutnya wakil bupati melaksanakan kewajiban. Nah itu saya artikan secara luas. Saya sudah mendapatkan hak, maka saya harus melakukan kewajiban. Tapi tidak di paripurna itu merupakan satu pelanggaran karena saya tidak melakukan kewajiban. Nah di situ saya ingin menjelaskan, tapi karena saya tangkap lewat media berita itu, maka saya kontrol media juga. Oh ya, cek. Ya, saya terima kasih. Saya lalu menyatakan bahwa saya tidak panggil karena saya tidak dapat informasi. Izin azan dulu. Aja dulu. Kita break dulu. Baik, sebelum kita sambut silakan. Izin saya lanjutkan. Dari berita yang saya lihat bahwa saya dikatakan mangkir dan sudah menerima hak tapi tidak dan seharusnya melaksanakan kewajiban, lalu ada kata-kata yang menjadi penting sekali bagi saya adalah kedepannya jangan sampai seperti ini lagi. Artinya saya harus berpikir bahwa tidak boleh terjadi seperti ini lagi, tidak boleh saya mangkir lagi. Nah, saya cari tahu kenapa saya sampai tidak datang ke paripurna, karena saya tidak pernah menerima undangan. Secara fisik saya tidak pernah menerima undangan secara fisik. Jadi saya tidak tahu kalau ada undangan paripurna. Bukankah mekanismenya ada? Harusnya kan saya mendapatkan informasi melalui surat kalau memang undangannya ada. Jadi saya saat itu pada saat itu sangat bingung. Saya tidak terima undangan, tapi paripurna terus berjalan dan saya tidak terima undangan itu sudah lebih hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Jadi minimal saya ingat saya terakhir paripurna yang saya menerima undangan itu pas ulang tahun Indramayu. Jadi iya hampir 1 tahun lah pada saat beberapa minggu yang lalu. Jadi aneh sekali kan. Saya tanya ke kiri ke kanan, itu kiri kanan itu artinya saya tanya ke orang-orang di media sosial yang ramai memberitakan bahwa kenapa nggak hadir Pak, kenapa mangkir, kenapa saya tidak tanya ke ajudan, karena saya sudah tidak pernah ketemu sama ajudan saya cukup lama Pak. Saya tidak pernah ketemu sama ajudan saya dan waktu itu saya pernah tanyakan ke ajudan saya ingat namanya Iwa, sampai kenapa tidak pernah ada informasi dari kamu mengenai tugas-tugas di kabupaten atau apa? Dia bilang bahwa belum ada arahan dari bupati. Ya sudah, saya pun manut. Bahkan ketika paripurna tahun lalu ulang tahun Indramayu, saya tanyakan ini sampai jam 12 malam sampai saya tanya sama Iwa, ini saya besok jam berapa sidangnya, kemana dan bagaimana? Mohon maaf Pak, belum ada arahan. Ini jam 12 malam. Apa saya harus tunggu jam 3 pagi sementara saya jam 6 pagi gitu. Tapi walhasil begitu, dan alhamdulillah saya mendapatkan bocoran ada surat undangan paripurna ke DPRD. Makanya saya tahun lalu saya datang ke DPRD. Berikutnya sudah tidak pernah ada kabar apapun. Saya berkantor, datang ada ASPRI, protokoler tidak ada. Saya tidak pernah melihat batang hidup protokoler tempat saya itu, saya nggak tahu. Sudah 1 tahun yang lalu. ASPRI ada gitu kalau datang. Menyuguhkan undangan, kadang-kadang undangan nikahan atau terus kasih saya minum atau nawari saya minum atau makan, atau Pak dia mau beritahu bahwa di depan ada tamu Pak, tamu ini kalau saya datang, karena dia asli kan bukan ajudan saya, ya sudah, dan saya tidak menerima undangan-undangan itu sama sekali. Lalu saya heran lagi ketika tidak, karena saya tahu nih di luar sana ada terjadi peristiwa tuh, ada pembentukan tentang Indramayu gitu, tentang Komplek Indramayu. Karena saya tanya sama ajudan saya lagi, Iwan, ini ada informasi seperti apa untuk saya yang perlu dibagikan tentang rapat
apapun itu, musrembang lah atau hari peringatan apa gitu. Izin Pak, saya belum ada arahan. Saya semua ada ikutnya, semua tuh ada chat. Sekarang saya bukan ngomong tapi ada chat. Saya sampai tanya, Iwa, kamu sebenarnya masih ajudan wakil bupati atau bukan? Izin Pak, saya masih ajudan wakil bupati, tapi saya sekarang tidak di tempat karena ditempatkan di, saya lupa apakah di protokoler atau di apa gitu. Jadi pengakuan dari Iwa itu dia masih ajudan saya ketika saya tanya, tapi tidak ada orangnya di depan. Ada pengakuan. Bahkan tiba-tiba itu saya punya aspri satu berganti pun saya tidak tahu atau orangnya ganti lagi. Jadi saya tidak punya tools untuk mengetahui aspri saya itu sebenarnya mana. Sampai akhirnya karena sering nongol mukanya itu, oh saya tahu ternyata ini aspri saya. Karena sebelumnya udah tahu bisa pindah. Yang tadinya ajudan ada 2, tiba-tiba tinggal 1. Dan itu pun akhirnya tidak ada. Gitu. Ya sudah, saya beradaptasi dengan itu. Saya tidak tahu ini harmonis atau tidak harmonis. Saya nggak tahu karena saya pikir, oh ternyata di Indramayu nggak cukup mungkin uangnya ya untuk bayar ajudan wakil bupati, protokol wakil bupati. Saya pikir ya sudah, saya hidup dengan itu saja. Saya punya aspri yang suka ngasih tahu kepada tamu, sama yang tukang bikin minum. Ya sudah itu saja. Ya saya jalan, saya lihat lagi undang-undangnya. Apa sih kerjaan saya seharusnya? Oh kerjaan saya ini adalah selain menerima tugas dari bupati, maka ada fungsi pengawasan. Ya sudah, karena saya tidak menerima tugas dari bupati, saya melakukan fungsi pengawasan. Saya keliling-keliling karena rakyat Indramayu pernah memberikan mobil sama saya, melalui mobil dinas dan mobil operasional. Ya udah saya keliling-keliling tuh. Tidak pernah tuh ada camat ataupun kepala desa yang stay di tempat. Saya mau tanya dia kemana? Saya nggak tahu nomor teleponnya camat, saya nggak tahu nomor teleponnya UU. Kan harusnya startnya sama ajudan saya. Ajudan saya itu nggak ada. Ya sudah, berarti saya mengawasinya, lihat jalanan saja. Ternyata jalanan Indramayu ini parah sekali. Mobil saya itu SUV, mobil dinas itu SUV itu sampai gesrok-gesrok gitu karena jalannya rusak sekali. Masyarakat pada ngadu sama saya harus menyampaikan kan, ini hasil kerja saya. Cara nyampainya gimana? Apakah saya tulis di media sosial? Lah kan saya tidak bertanggung jawab pada media sosial. Makanya Instagram saya jarang saya pasang tentang kinerja saya karena memang tanggung jawab saya itu kepada bupati yang nanti bupati pun bertanggung jawab kepada masyarakat melalui DPRD. Jadi saya pikir saya mau mengajukan semua kinerja saya dan pengawasan ini kemana, karena nggak ada tools yang ajudan saya. Oke. Sampai akhirnya kebingungan itu saya langsung beradaptasi saja, saya adaptasi saja. Nah, menjadi aneh kan ketika dikatakan saya mangkir, nah ini menjadi presiden buruk bagi saya. Saya tidak mangkir, saya kalau misalnya ditugasin pun saya akan stay di sini kalau memang tugasnya seperti itu. Lalu ketika saya perlu membuat memberikan statement, alhamdulillah ternyata itu ditanggapi oleh netizen dan akhirnya ditanggapi juga oleh Pak Ketua Dewan yang jurut-jurut harum wanginya, yang baunya banyak salah. Baunya gitu. Untuk tidak pamaunya, wah alhamdulillah nih. Akhirnya saya didengar. Lalu berikutnya tuh ada beberapa secara personal lah gitu bahwa nanti akan kami panggil Bapak karena Pak Wagub ini men-challenge, menantang, ini bisa berbahaya menjadi bola liar. Betul saya terima kasih Pak karena saya diundang di sini. Karena kalau tidak, maka seperti saya katakan, martabat Dewan bisa rusak. Karena ketika wakil bupati tiba-tiba menantang debat, tidak dilayani, kesannya seperti ada sesuatu yang buruk kan. Tapi alhamdulillah ternyata martabat Dewan tidak rusak, masih baik dan sangat luar biasa mengakomodir percakapan seperti ini. Oke, barangkali Pak Wagub sekiranya nanti berkembang. Nanti bisa detail ya. Kalau ditanya detail saya bisa. Kesimpulan ditangkap. Iya. Bapak juga bingung. Apakah Harun dan Nulis? Bingung. Tadi saya tidak bisa mendapatkan undangan sama sekali, saya nggak tahu Pak itu. Artinya belum jelas apakah saya harus Nulis dan Bapak ya? Iya. Oke. Baik Pak Wagub, sedikit barangkali tadi sampai oleh untuk ditangkap kondisi situasi sudah kebatinan Bapak Putri ini sebagai bupati atau wakil bupati Indramayu. Bapak Ibu saya yang hormati, ini menjadi penting dan diperhadapkan dengan Undang-Undang 23 dan perubahan tahun 2015 secara eksplisit dan tekstual sudah ada bagaimana kaitan bupati dan bupati tertuang di dalam undang-undang yang perubahan kaitan 2015 itu kan. Bagaimana kaitan itu tentu kita akan bisa menjawab pertanyaan terkait dengan sudahkah langkah upaya Pak Wagub kepada bupatinya kaitan di pasal 66 itu Pak, terkait dengan di poin sebagaimana di ayat 3 itu ada
laksanakan sebagaimana Bapak lakukan dan linear dengan apa yang disepakati daripada pendapat tadi. Izin Pak Ketua, tadi kan saya sampaikan itu ketika saya membuat statement dan ternyata sampai hari ini pun lebih memburuk lagi Pak. Jadi supaya nanti teman-teman Dewan, Bapak tahu bahwa hari ini seperti apa, ini sedikit ya, 1-2 menit. Jadi bahkan sampai hari ini pun, tadi saya sudah datang lagi, saya cek, saya sampai videokan bahwa kantor wakil bupati itu sudah gelap. Sudah tidak ada orang manusia, jadi bahkan aspri saya itu terhitung Agustus sudah tidak ada. Agustus, September, Oktober, tidak ada manusia di kantor Dewan, di kantor wakil bupati. Jadi saya tadi masuk pun ya sama seperti gedungnya ada, ruangannya ada. Ruangannya masih ada, ruangannya tidak di ruang. Jadi tidak ada manusia satupun di dalam ruangan itu, jadi gelap. Kalau masalah saya punya kunci, nggak punya kunci kan nggak masalah Pak, karena saya disumpah janji bukan jadi kunci. Saya disumpah janji jadi wakil bupati, bukan operator. Jadi artinya saya datang membawa kunci atau tidak udah nggak penting. Yang penting ada orang bukain selama jam kerja. Jam kerja saya tadi sampai definisi sampai tidak ada orang sama sekali. Jadi itu keadaan hari ini. Jadi bahkan even worse, lebih buruk daripada hari yang ketika saya membuat surat terbuka. Waktu itu masih ada aspri kalau tidak salah gitu ya. Tapi atau udah nggak aktif gitu. Tapi sekarang sudah hilang total. Nah, terus tiba-tiba saya lihat ini di tumpukan meja itu setumpuk surat undangan yang tiba-tiba setback bahkan beberapa bulan lalu ada semua lengkap surat undangan-undangan selama ini. Ya mana saya bisa tahu? Karena surat kan tidak bisa berbicara langsung ke saya. Dan saya juga tidak memasang CCTV di kantor saya karena saya bukan tukang CCTV. Kan bukannya ada aspri yang nanti menyatakan bahwa Pak ada undangan melalui ajudan kasih tahu. Dan itu pernah berjalan sebelumnya. Waktu 1-2 bulan ketika waktu masih menjadi wakil bupati pada saat itu berjalan secara benar. Dan saat ini memang benar-benar bagaimana mungkin saya bisa tahu. Kalau ada orang datang, terus saya mau gimana? Bikin kopi sendiri? Oke, bikin kopi ada. Terus saya ketik sendiri, lapor saya dibuat tutup pintu dan lain-lain. Seperti itu. Oke. Ya. Jadi kondisi umum lagi-lagi yang menegaskan forum rapat hari ini tidak beda dengan jalannya Pak Prabowo karena bagi kami DPRD punya aturan dan punya mekanisme sendiri. Di luar itu dan memang kami sering ngomong ke teman-teman itu hal yang biasa saja dan kita menghadapi kami punya cara punya mekanisme yang hari ini sudah kita sama-sama dengan Pak Prabowo. Monggo barangkali pengen kan Pak Edi terus ada tadi Mbak Aruli sudah masuk ke sini, kemudian Pak Wianto nanti, silakan Pak. Langsung Tuhan. Ya. Terima kasih. Ya. Mungkin lebih enak dari yang awal cerita kan, tadi Pak Wianto sempat tanya awal cerita. Jadi kalau awal cerita kenapa saya berpasangan partner dengan Ibu Dina itu peristiwa politik, artinya partai politik dengan partai politik yaitu PD Perjuangan dengan Gerindra dan Nasdem. Lalu kenapa mau? Ya karena saya pikir programnya bagus sekali yang kita bicarakan pada saat itu ada 99 program yang menurut saya waktu itu saya sempat berpikir, wah, apakah ini bisa dilaksanakan program ini? Karena ini sangat luar biasa. Saya pernah jadi anggota DPR RI, Pak. Pernah lihat beberapa meeting dengan para gubernur yang mereka meminta dana alokasi khusus dan lain-lain itu karena mereka kesulitan dengan APBD-nya masing-masing gitu. Jadi saya bilang bahwa ini tidak mungkin bisa dilaksanakan kalau misalnya hanya dengan APBD. Program 99 ini seperti Asmaul Husna luar biasa sekali. Lalu saya diyakinkan oleh teman-teman PD Perjuangan bahwa ini kita akan gotong royong bersama-sama. Jadi dengan provinsi, dengan DPR dan lain-lain. Kalau begitu, saya rasa mampu nih, bagus programnya. Oke, kita jalan, kita lanjut. Dan saya pikir karena ini adalah bukan hubungan suami istri, jadi saya tidak perlu tahu secara personal. Karena ini kan memang bukan hubungan suami istri, itu kan hubungan politik, hubungan kepala daerah. Jadi saya pikir selama secara tugasnya, secara usungan politiknya, secara performa politiknya itu bagus, sevisi dengan saya, maka kita jalan. Jadi saya tidak tahu kalau backgroundnya seperti apa. Saya Ibu Bupati itu tidak tahu background saya seperti apa secara personal gitu. Tapi secara performa saya di politik, beliau tentu tahu saya mantan anggota DPR RI, saya pernah pilkada di Kota Bekasi sebelumnya dan lain-lain. Jadi begitulah kita berjalan. Lalu Ibu Bupati tentu waktu saat itu masih calon mengatakan bahwa kita akan membangun Indramayu bersama-sama. Oh ya, itu saya dengan senang hati karena ibu saya orang Indramayu. Saya pikir wah ini menjadi momentum tepat untuk saya mengabdi pada daerah saya. Kita berjalan dan semua berjalan baik-baik saja. Dalam artian ya pendaftaran dan lain-lain sampai gitu. Tapi kalau tadi Pak Reto mungkin sempat ingin mencari apakah ada rumor-rumor benar atau tidak katanya saya dibayar 2,5 miliar dan lain-lain misalnya ke situ ya, that's impossible. Karena tolong buktikan kapan, siapa, lewat bagaimana transaksinya. Nah, jadi saya tidak pernah menerima uang apapun dari Bupati untuk menjadi wakilnya. Jadi tidak pernah ada uang 2,5 miliar saya terima untuk apa. Jadi kalau misalnya ranahnya ke situ, tapi kalau tidak ya nggak apa-apa. Kalau tidak bertanya.
Lalu lanjut kita berjalan, alhamdulillah kita menang. Lalu Mbak Anggi menanyakan bahwa kan awalnya baik-baik saja, terus kenapa baru sekarang apakah mendengar tahun politik? Saya lihat seperti ini. Awal kepemimpinan semuanya berjalan baik, makanya saya tahu ternyata pakai baju itu ini pun diatur. Waktu itu sama ajudan saya kasih Pak, ini pasangnya di atas ini, jadi semua itu diatur. Bahkan ketika saya mau menuju ke satu titik pun, Pak nanti hubungin dulu camatnya. Oh, jadi saya belajar bahwa setiap langkah gerak yang saya lakukan itu sesuai dengan protokol undang-undang yang berlaku. Tidak boleh semaunya si Luki. Luki sudah pudar di sini, anggotanya sebagai wakil bupati. Maka saya berjalan sesuai sumpah jabatan saya menurut undang-undang bahwa harus melaksanakan peraturan undang-undangan yang ada. Jadi semua gerak-gerik wakil bupati harus sesuai dengan peraturan. Ya sudah. Jadi kalau misalnya mau kemana, telepon dulu, ajudan yang telepon. Mau ketemu sama kepala dinas, nggak boleh satu nelfon atau lewat WhatsApp. Ya paling nggak ada protokolnya kan gitu. Kita minta tugas dan lain-lain. Itu berjalan dengan baik sampai saya tahu waktu itu sampai 6 bulan pertama, 7 bulan bahkan mendekati 1 tahun. Ada beberapa hal, misalnya ajudan saya jadi sisa 1. Saya sebenarnya nggak tahu ajudan saya ada berapa sih, belum atau peraturan yang berlaku karena kan saya bukan Google. Artinya saya nggak tahu nih undang-undangnya bahwa ajudan itu sebenarnya 2, 3 atau 4. Tapi saya pikir harus berapa saya nggak tahu. Mungkin di sini forum yang tepat saya bertanya dianggarkan atau tidak di sini kan. Nah makanya ketika saya tahu 1 isu dia mungkin bisa kerja 1. Lalu tiba-tiba sudah mulai ada tuh protokolnya tidak ada. Jadi kalau saya jalan pakainya ajudan, tapi ajudan masih bisa kerja. Ya sudah saya beradaptasi. Kan seperti yang Bapak katakan tadi, kerja terus. Saya kerja terus Pak. Saya kerja terus ketemu sama masyarakat. Awal-awal ketemu sama camat dan lain-lain. Tapi lama-lama camat itu nggak bisa dihubungin Pak. Kalau saya datang camat itu hilang seperti hantu Pak di jam kerja. Jadi saya akhirnya kawasannya sepihak. Ya sudah saya datang. Sekarang kemarin saya sempat bikin tantangan juga kalau ada ASN khususnya kepala dinas ataupun camat yang bisa ditemui oleh saya sampai saya kasih 5 juta orang yang bisa menemukan. Sakit ketemu sama camat dan kepala dinas itu seperti seperti salju di Sahara gitu, sangat susah gitu walaupun pernah ada. Malam Pak Wagub, malam ketemunya. Iya, jadi susah. Kalau malam itu ada ketemu gimana? Jadi artinya saya tidak cengeng, saya tetap keep going. Lalu patwal polisi nggak ada. Jadi nggak ada, jadi saya udah nggak ada patwal polisi. Jadi saya kalau macet tetap macet. Jadi tetap ya sudah saya adaptasi lagi gitu. Yang penting kan kerja Pak. Saya kerja karena saya disupport untuk jadi bupati. Berjalan lagi. Terus mulai ada tuh. Saya tidak melihat ada foto-foto saya di mana-mana. Saya pikir fotonya nggak ada. Ya sudahlah, mungkin toh tidak harus ada foto saya lah kan itu loh. Yang penting kerja lagi, saya kerja lagi. Saya mulai merasakan. Jadi sebenarnya kalau ditanya kenapa baru sekarang? Sebenarnya saya merasakan pelan-pelan. Kalau orang bilang mungkin saya sabar, tapi sebenarnya tidak konteks itu. Saya penting beradaptasi saja itu saya sabar. Dan ketika sudah mulai banyak kejadian-kejadian aneh yang saya tidak bisa menemui kepala desa, tidak bisa menemui kepala dinas, tidak bisa menemui camat, asumsi masyarakat yang saya lihat dari media dan media sosial menyatakan bahwa bupati dan wakil bupati renggang, disharmonis. Saya punya pilihan memperburuk keadaan dengan cara, ya saya ditinggalkan, saya cengeng, nangis-nangis satu drama seperti pemain sinetron, saya pemain sinetron mantan, atau saya tetap diam dan sabar. Saya pikir kepentingan masyarakat itu harus didahulukan, yaitu kondusivitas. Tidak boleh ada pecah antara masalah pendukung bupati atau wakil bupati. Tidak boleh. Saya pikir sudah tidak apa-apa. Saya tetap istiqomah, saya tetap diam saja. Yang penting saya kerja sebisa mungkin. Jadi saya ditanya, apakah harmonis dan harmonis? Saya bilang tidak harmonis. Karena sampai detik ini pun secara personal sama bupati baik. Dan kemarin ibu lihat di sini, saya salaman baik masih bercakap-cakap. Bahkan anjingnya ibu bupati pun, anjing ibu bupati pun dititipkan di tempat saya untuk sekolah. Jadi anjing bupati juga sekolah juga di tempat saya. Saya punya teman itu. Jadi artinya secara personal baik Pak, gitu loh. Bahkan saya ini pilihan kucing secara personal baik, tapi foto saya tidak ada di mana-mana dan saya rasa ya nggak masalah bagi saya ini bisa kerja. Jadi kalau personalnya kalau tanya ke Pak Reten yang saya selalu perhatikan baik-baik aja sih, gitu loh. Saya kan bingung ketika orang ngomong baik, masa saya bilang awas kalau kamu iya anjingnya yang tidak minta dirasakan. Udah saya balikin anjingnya Pak, udah saya balikin gitu, karena memang udah selesai sekolahnya. Udah gitu terus mulai masuk ke ranah kenapa baru sekarang, kenapa baru bulan ini? Karena saya masih menjelaskan ketika ada pertanyaan
kenapa saya mampu ya? Sebenarnya komplain saya kalau diteliti satu persatu tidak ada yang menyatakan bahwa saya diperlakukan dengan buruk oleh bupati, tidak. Ada tidak satu statement yang menyatakan bahwa saya dizolimi? Ya enggak juga. Saya cuma kasih tahu bahwa sekarang rumah dinas pun tidak ada satpol pp-nya. Saya nggak tahu itu perintah siapa. Setahu saya satpol pp ada kepala, namanya kepala satpol pp. Mungkin nanti kalau dilihat dianggarkan nggak ibu bapak di sana penganggaran kan menganggarkan tidak untuk menjaga objek vital kabupaten, dijaga atau tidak kan itu. Jadi kalau tidak dijaga berarti lihat itu terus sehari-hari kantor seperti apa, kerjanya seperti apa. Ya kerja Pak terima tamu, serapan anggarannya seperti apa. Serapan anggaran setahu saya adalah menerima tamu di kantor itu sampai bulan Agustus. Jadi kalau sampai bulan Agustus ke depannya udah nggak ada serapan lagi. Sebelumnya itu hanya menerima tamu, ya mungkin makan minum mungkin ada ya. Tapi tidak ada SPJ saya perjalanan kiri ke kanan atau apa itu tidak ada. Tidak pernah menghabiskan warangan di situ. Fasilitas apa aja kalau Bu? Apa? Jadi realnya terima apa aja? Saya terima 2 mobil dinas sama fasilitas rumah dinas. Ya udah itu aja. Gaji Jadi, pokok? apa? Kalau gaji ya, gaji masih masuk, bahkan bulan ini masih masuk gaji pokok, masih masuk, dan tunjangan masih ada. Yang saya katakan sebenarnya itu tadi, saya merasa bahwa saya sudah menerima hak saya, tapi kewajibannya tidak bisa saya lakukan bukan karena saya mau kerja Pak. Saya pengen kerja Pak, gitu. Mungkin saya insya Allah bisa kerja lebih lama dari yang lain karena saya sudah biasa syuting 24 jam Pak. Tapi bagaimana saya bisa bekerja melakukan fungsi pengawasan? Kalau cuma ngawasin lihat, saya sudah punya setumpuk banyak sekali yang harus dibenahi di Indramayu tentang jalanan, tentang yang lain-lain, mungkin semua masyarakat sudah tahu apa yang harus dibenahi dan itu saya sudah punya banyak. Ini mau dikemana nih Mbak? Apakah saya dirakatin atau saya apa Pak? Gitu kan mesti disampaikan kan Pak kepada menurut undang-undang bahwa harus sampaikan kepada bupati karena memang ini tugas Pak Bupati kepada bupati. Cara nyampainya betul bagaimana Pak? Kan sesuatu laporan semua dari awal. Oh, ini aja ditaruhnya jangan di atas Pak, harus di bawah. Ini aja diatur, apalagi penyampaikan file. Dan saya tidak mungkin ketik sendiri Ibu. Saya yakin rapat ini bisa berjalan karena ada sekwan. Ada sekwan, memberikan materi, mengundang, nyalain lampu. Dan saya nggak bisa kerja karena gimana saya bisa mengetik materi saya ada segini. Terus penyampaiannya kemana? Jadi kayak orang kayak suruh masak, kamu chef dibayar oleh rakyat untuk masak, tapi saya nggak dikasih kompor, nggak dikasih bawang merah, bawang putih, nggak dikasih daging, tapi saya suruh masak gitu. Jadi bingung pada saya tanya pintar masak. Kurang lebih seperti itu Pak. Lanjut sedikit lagi, ini saya Satpol PP sudah, fatwa sudah berikan. Nah begini, saya tidak dalam ranah komplain ke bupati pada saat ini tidak. Saya cuma ngasih tahu bahwa hak-hak yang saya terima saya kasih tahu, kewajiban yang saya melakukan. Ya cuma bisa selfie, Wabub cuma bisa selfie sama masyarakat karena cuma ini bisa saya lakukan. Saya tapi Pak Wabub keliling-keliling foto-foto kampanye, bukan kampanye. Definisi kampanye itu sudah jelas, ada alatnya, ada alat peraga, ada nomornya. Dan saya tidak, saya mendatangi, mohon maaf ya, orang-orang yang izin. Saya mendatangi undangan tidak hanya orang-orang elit Pak Bu, karena fungsi pengayoman, fungsi secara pengayoman itu saya lakukan. Orang-orang yang tidak mampu saya datangi, karena memang saya pikir kalau saya cuma duduk diam di kantor, kalau saya hanya duduk diam di kantor, artinya saya tidak bekerja apa-apa. Saya dilakukan untuk sekedar menemui orang-orang yang cuma bisa menemui, lalu orang itu cerita, saya tampung. Tapi setelah saya tampung, nggak bisa diapa-apain ini barang. Terus, nah ini yang terakhir. Pembicaraan Februari dengan bupati, apakah proper saya bicarakan di sini Pak? Apakah pantas nggak kalau saya bicara di sini? Karena sebenarnya tidak ada yang perlu ditutupi dari sisi saya gitu loh. Tapi, nggak masalah. Oh nggak masalah ya, karena ini kan Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat, wakilnya rakyat bukan? Yang bahkan itu rakyatnya bayar saya kan, jadi rakyat itu berhak tahu baju yang saya pakai ini pada untuk apa dan lain-lain. Jadi benar pada bulan Februari bupati mengambil saya datang ke kantor bicara tentang akan ada sidang interpelasi atau apa. Saya bilang saya mesti datang. Tapi ketika ditanya kita kan maunya sama-sama Mas, ya sama seperti awal ketika kita ketemu itu memang mau sama-sama mau Indramayu. Tapi pada prakteknya kan itu tadi ketika beliau sedang mengajak saya untuk sama-sama, tapi sudah berbulan-bulan saya tidak punya fasilitas untuk bekerja. Jadi saya pikir Anda sudah bekerja sendiri dan itu sudah bagus. Ya sudah silakan teruskan saja karena bukan saya orang yang bisa mengevaluasi kinerja bupati.
anggota dewan lah, wakil rakyat yang punya hak untuk mengevaluasi kinerja beliau. Kalau saya itu tidak boleh mengkritisi internal mungkin boleh dengan tadi tools alat-alat yang ada. Tapi secara saya pribadi atau wakil bupati tidak boleh mengevaluasi kinerja bupati, tidak sesuai aturan. Maka saya pikir selama DPRD-nya oke-oke aja dan berjalan baik, ya udah nggak apa-apa. Terus beliau malah bilang foto-foto yang ada ini kan nggak harus ada berdua. Oh saya nggak tahu aturannya mbak, ya silakan aja bernegosiasi nggak masalah. Kok yang penting kebaikan untuk masyarakat Indramayu. Saya rasa seperti itu. Lalu kalau bicara tentang mau hadir ke paripurna, waktu itu saya rencana hadir kedua, tapi waktu itu saat saya kena COVID dan saya buktikan dengan buat hasil tes, ya kalau nanti saya datang malah kan berbahaya. Jadi itu terakhir saya dipanggil oleh bupati ke kantornya pada saat itu. Setelah berbulan-bulan untuk hadir saja. Iya, jadi gini, itu kan sepihak dari Ibu yang menyampaikan ke saya sebagai ketua partai. Sekarang saya dapat dari Pak Wagub ya, sebagai Wagubnya. Intinya ada nggak sih kegiatan Kamuki sebagai Wagub ketika nanti bisa disorbikan dengan bupati lagi di habis? Nah ini pertanyaan yang sangat saya setuju. Jadi begini Pak, setuju atau tidak setujunya saya itu sudah tidak penting lagi Pak. Tapi saya harus melaksanakan kewajiban saya bukan? Jadi misalnya kayak kamu lukis suka atau tidak suka, kamu harus kerja. Ya sudah saya mau kerja Pak, berikan alatnya, kasih kompor, kasih bawah, kasih pisau, saya bisa masak. Masalahnya sekarang bagaimana saya bisa kerja Pak kalau alat yang sudah menjadi hak atau protokol yang menurut tadi Pak Dewan bilang bahwa itu sudah melekat secara undang-undang, itu tidak ada di saya. Dan sekarang saya tidak katakan bahwa itu yang ambil bupati karena saya tidak punya bukti dan tidak tahu. Tapi setahu saya para ASN yang harusnya kerja ada di kantor bupati itu kan tidak ada. Saya sempat mendengar berita salah satu sekwan ya, Pak siapa Kabak Umum menyatakan bahwa tidak ada ajudan karena sedang dipromosikan menjadi jabatan lebih tinggi lagi. Ya kenapa nggak diganti sama orang lain selama 1 tahun Pak Nganggur? Sekda ya, Sekda mungkin bilang gitu. Karena saya pikir kalau Pak Alif itu sih sekwan ya. Kalau sekwan ini besok naik jadi sekda, terus sekwannya dikosongin, menurut Bapak bagaimana? Karena harus ada penggantinya bukan? Karena kan ada anggarannya. Makanya saya tantang ketika bilang bahwa ayo di DPRD kita debat anggaran. Karena saya pengen tahu, saya merasa bahwa ini tidak dianggarkankah Pak Bu untuk wakil bupati supaya bisa kerja di hadapan rakyat, biar rakyat tahu supaya saya bisa kerja itu ada nggak sih anggaran ajudan? Ada tidak ajudan misalnya? Ada tidak untuk semacam sekretarisnya gitu loh, atau absensi katanya saya Wagub jarang ngantor. Bagaimana bisa ngantor tahu jarang ngantor sering Pak? Lalu nggak ada absennya Pak? Kan itu masih kalau absen ya, kalau memang harus ada absen kasih tulis absen dong. Dan sekarang ini atau print atau apa? Pak Wagub, pertanyaan saya tadi ya yang saya sebagai orang yang bertanggung jawab paling terhadap kinerja jalannya pemerintahan antara bupati dengan wakil bupati harus sinergis. Karena pada awalnya juga baik-baik kok. Betul. Sekarang baru berjalan 2 tahun aja kurang sudah seperti itu. Jadi ada kewajiban moral bagi saya. Pertanyaan saya yang terakhir, apakah Pak Wagub siap kalau saya sondingkan dengan bupati untuk sinergitas? Tentu siap Pak. Anytime saya tidak pernah satupun panggilan tugas yang saya langgar dari bupati. Tidak ada Pak. Siap ya? Siap. Cuk ini saksikan dulu. Tenang, ini ujian. Barangkali catat saja Pak Wagub ya, ini pertanyaan juga. Tapi selain nanti yang selama ini tentu kami ingin mendorong Pak Wagub meningkatkan pertama tugas sebagai diikat oleh Undang-Undang 2013 dan Undang-Undang 2012 itu jelas ada tugas yang melekat, baik tugas sebagai wakil bupati secara teknik untuk tugas upaya sejauh mana Pak Wagub kepada Pak Sekda misalnya, kepada bupati dan kepada DPRD sampai ini kita belum pernah ada tugas bupati. Ini upaya dalam rangka untuk supaya tadi ibarat kata kakak cek coba cek kompornya ada, apanya ada, sudah tugasnya, maka ini menjadi ruang bagaimana untuk supaya Pak Wagub bisa laksanakan tugas itu. Tentu di sini harus dipahami karena perlu ada pemahaman secara SPK ini nah ini penting. Itu semata-mata untuk bagaimana untuk supaya ke depan ini tidak ada namanya polemik yang kejadian. Sekiranya itu ya tadi sudah pada ulangi ya.
itu bahasa gaul saja, kita nggak mengatakan. Jadi itu bahasa. Akhirnya hari ini kita bisa buktikan, walaupun memang di podcast pernyataannya setelah kita mengadakan kaitan dengan kesepakatan dari kita ulang. Saya kira itu. Monggo. Di saya jam bilang saya lanjut. Ada season lagi ya? Iya. Saya nggak ada coba. Pamungkasnya nanti mungkin Pak. Izin tadi saya menjawab pertanyaan mengenai kenapa nggak mengadu ke partai pengusung. Saya selalu melakukan inisiasi untuk silaturahmi dengan partai-partai. Saya pernah mengundang teman-teman fraksi Gerindra ke rumah dinas saya, ada Pak Jakbar, ada semuanya, ada Pak Tura dan lain-lain. Kita diskusi tentang itu. Lalu ada juga pertemuan waktu itu kita inisiasi juga di Perindo, hadir juga itu perwakilan dari partai-partai. Ya kita membicarakan tentang kinerja secara umum, terus bicara tentang koalisi partai dan turunannya adalah mengenai kinerja wakil bupati. Tapi lagi-lagi kembali bahwa pada saat itu bupati ya waktu itu nggak hadir ya. Karena bukan saya undang Pak, karena bukan saya penyelenggaranya, tapi inisiasinya dari saya. Bupati malah mengirim kue kalau nggak salah yang terakhir di Perindo. Jadi ya, lagi-lagi bahwa belum ada komunikasi seperti. Nah, untuk konteks mengadu, sebenarnya saya bukan pengadu Pak. Saya tidak mau dibilang cengeng, orang saya nggak cengeng, nanti dibilang katanya menurut saya kayak perempuan lah, dibilang saya kuat-kuat lah. Padahal saya cuma mengklarifikasi apa yang dipernyatakan oleh DPRD pada saat itu Pak Saifuddin dan Pak Muhammad bahwa jangan sampai nggak ada datang lagi. Nah, karena saya takut nanti saya nggak datang lagi, maka saya proaktif. Saya langsung datang ke saya kuat melihat saya ada jadwal nggak, saya ada schedule nggak, ada undangan nggak. Karena saya tidak ada masalah fisik. Jadi memang bicara mengenai kenapa nggak mengadu partai sudah mengadu ke partai dan di sini ada ketua partai juga masing-masing. Kalau Pak Hasan Basari nggak di sini karena Dewan Provinsi. Tapi saya rasa ada Pak Ali Akbar, jadi sudah tahu kan gitu. Terus sebelum debat ditantangkan kenapa tidak tabayun. Saya mau tabayunnya kemana Ibu? Ke Bupati. Lah kok yang ngomong kan Pak Muhaimin yang bilang bahwa saya tidak datang pada sudah diundang, lalu Pak Muhaimin menyatakan jangan sampai terulang lagi. Masa tahu tabayun ke Bupati kan enggak? Kan jangan semua bawa dodol gitu. Jadi artinya saya pikir saya harus tabayun sama Pak Muhaimin. Karena Pak Muhaimin melalui media, maka saya melalui media juga. Wasabah aja Pak. Nah, benar. Jadi media lawan media. Cuma saya pikir alangkah eloknya karena kita sebagai sama lembaga, Pak Bupati dan lembaga DPRD, artinya saya meminta untuk diformalkan. Tapi kenapa terlalu terburu-buru saya mengkuat-kuat? Sebenarnya saya hanya bicara 2 kali di media sosial. Yang pertama saya menyatakan bahwa saya tidak terima undangan, lalu tiba-tiba undangan datang. Ini undangan dikirim, bahkan dikirimin kunci. Saya juga bingung kenapa sih diantarin kunci sama Sekda itu saya juga bingung. Kenapa kunci kantor kasih ke saya kan gitu? Apakah saya tugas kunci pokok saya nggak ada di tukang buka pintu? Kan nggak ada, jadi saya bingung. Itu saya sekali. Saya kedua, saya men-challenge Dewan 50 itu arogan sekali. Saya minta maaf kalau memang itu adalah diksi yang salah, saya minta maaf. Tapi alhamdulillah saya bersyukur bahwa akhirnya saya merasa punya kesempatan. Walaupun tadi Pak Ketua bilang bahwa sebenarnya Dewan sudah merencanakan untuk memanggil Wagub terkait interpelasi. Saya tidak tahu karena saya juga tidak mendapatkan importase apapun. Jadi saya tuh ibarat di kampanye yang gelap terus tiba-tiba suruh kerja, ya bingung juga Bu, jadi kerja mulai dari mana ya? Saya cuma napas dulu, setelah napas berhasil baru saya langkah berjalan. Jadi kalau memang diksi saya tidak tepat, saya minta maaf secara formal di sini bahwa kata-kata nantang anggota Dewan itu adalah kata-kata yang tidak proper, yang tidak elok. Saya akui, saya minta maaf, tapi saya bahkan siap ketika di surat terbuka bahwa apapun yang terjadi nanti di ruangan ini ketika saya berdebat dengan 20 anggota Dewan dan saya dikuliti, dan ini saya sedang meneliti diri saya, dan ternyata ada konsekuensi logis baik administrasi ataupun pidana, saya akan siap. Lalu masuk tadi Bapak dalam bilang bahwa pelanggaran dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati. Tentu Pak, saya siap Pak. Kalau saya melanggar undang-undang Pak, saya siap dimasukkan, saya siap dipecat dari Wakil Bupati, siap Pak. Kalau memang saya melanggar undang-undang, peraturan siap Pak.
Pertanyaannya, apakah saya punya tools untuk melanggar undang-undang? Apakah saya punya tools untuk memasang atau tidak memasang foto dan menaruh atau tidak menaruh ajudan? Itu kan bukan kewenangan saya. Jadi sebenarnya kita bisa gali di mana dan siapa yang melakukan pelanggaran undang-undang. Karena sumpahnya jelas pakai Al-Quran. Waktu itu ada Pak Ridwan Kamil bahwa saya bupati yang masing-masing bersumpah akan menjalankan sesuai peraturan. Dan ternyata saking saya khawatir sama sumpah saya dilanggar, karena saya merasa bahwa baju ini pakai uang rakyat, saya harus bekerja untuk rakyat, dan saya pun mau kerja gitu. Sulit karena tidak dikasih itu tadi, tukang masak suruh masak tapi nggak dikasih kompor, nggak dikasih bahan-bahan. Jadi siapa? Nanti tolong terus diawasi si wakil bupati dan menjadi hakim. Kalau sampai dia melanggar undang-undang, pecat saja Pak. Mekanisme itu apa? Kamu interpelasi terus mau angket dan lain-lain. Saya siap dipecat. Lalu dan yang harus dipecat kalau saya sampai melanggar undang-undang Pak. Luar biasa Pak. Lalu terus tentang bersedia bersedia tidak untuk harmonis. Tentu Pak Ibu, siapa sih yang tidak ingin keharmonisan? Saya bersedia untuk harmonis dan langkahnya apa yang harus saya lakukan? Tadi kenapa ditanyakan, pernah tidak tanya langsung sama Bupati? Pernah Pak, saya pernah menanyakan langsung. Saya bahkan ada chatnya gitu loh, bahwa ini ada tamu dari provinsi akan inspeksi, apakah saya perlu dampingin? Terus pernah lagi, kapan Ibu Bupati saya bisa datang ke kecamatan-kecamatan atau sekolah-sekolah untuk sosialisasi tentang COVID nanti saja. Terus Mbak, besok ada paripurna saya datang, nanti sudah sekda saja. Jadi sebenarnya saya proaktif pada saat itu. Tapi kan saya bukan pengemis. Saya kan kerja berdasarkan undang-undang bahwa kalau tidak ditugasi ya sudah. Jadi saya juga nggak boleh kayak orang bodoh ataupun orang baper. Ya memang itu kewenangan bupati dan saya sangat menghargai bupati. Saya tidak pernah menjelek-jelekan bupati konteks secara formal. Dan ketika ditanya sama bulan Februari ditanya mau sama-sama nggak? Konteksnya sama-sama itu seperti apa? Kalau sama-sama ya saya tidak ditugasi itu tinggal jalan. Sebenarnya ini kan bukan hal yang complicated. You kasih tugas saya akan kerja. That's so simple. Give me the tool, kasih saya alat gitu loh. Maka saya akan kerja. Jadi bukan hal yang sangat susah ya enggak sih. Suruh ngapain juga tinggal kerja kan gitu loh. Semudah itu gitu sebenarnya. Dan ini terakhir, jangan curhat. Betul, saya sih tidak bermaksud curhat ke media sosial, tidak Pak. Saya itu menantang ketua DPRD dan seluruhnya jangan. Iya, tadi saya sudah minta maaf kalau katakan saya menantang, tapi saya tidak curhat karena saya mau klarifikasi dan saya bingung klarifikasi kemana karena kalau di sini kan saya diundang kan tidak ada bicara depan. Saya tahu pernah jadi anggota dewan kan, jangan tereneh. Jadi interupsi lah, saya bukan anggota dewan, saya interupsi. Ada kucing. Jelas tugasnya rapat dengan pendapat dan lain-lain atau rapat saja. Jadi yang manut saja gitu. Terima kasih. Oke, izin dulu. Pertanyaan saya belum dijawab itu. Ya, tanya langsung. Iya, apakah Bapak selama ini dari semenjak tidak diberikan tugas sampai dengan saat ini pernah bertanya langsung ke Ibu atau belum? Sampun Bapak, saya sudah tanya dan saya tanyanya berdasarkan chat. Jadi artinya bisa saya buktikan. Dan bahkan yang Februari ketika Ibu mengundang besok kita paripurna datang sama-sama ya. Insya Allah saya datang. Kenapa tidak? Lalu kita bangun Indramayu bersama. Ya ayo. Tapi kalau bicara tentang next 2024 berpasangan lagi, itu saya bilang itu komunikasi politik Ibu, karena saya tidak bisa menentukan saya besok bisa maju atau tidak wakil bupati atau jadi wakilnya itu karena saya bukan ketua partai dan itu bukan ranah saya. Jadi kita lihat bagaimana perkembangannya. Kan terus dia bilang bahwa kan bagus nih Mas kalau kita sama-sama terus menurut Karena gitu. Maksud saya ya bagus aja gitu loh. Silahkan saja. Toh Anda sudah melakukan dengan baik selama ini ya sudah saya manut. Karena saya tidak bisa mengevaluasi bupati karena bukan tugas saya. Jadi ketika bupati bilang bahwa saya punya program ini, ya saya melakukan yang mau. Silakan gitu. Kalau saya ditugaskan saya jalan. Jadi kalau tanya sudah bilang atau belum, sudah bilang dan baik-baik saja gitu. Ya, belum satu lagi tadi kan. Pak Sekda. Ya, tentang Pak Sekda. Begini, Bapak. Saya tidak punya nomor teleponnya Pak Rinto. Saya tahu kantornya Pak Rinto, ruangannya ada di atas saya gitu. Lalu oke, ini saya harus katakan juga. Katakan Pak. Saya punya pilihan Pak. Saya punya pilihan. Saya datang live pakai Instagram saya, live pakai YouTube saya. Saya akan mempermalukan ASN Indramayu. Saya bisa lakukan itu.
Saya datang ke camat, Pak Camat gak datang, saya bisa bilang, ya hari ini kecamatan ini kosong, tidak ada camatnya. Saya bisa datang ke kepala dinas, bisa saya lakukan itu. Mempermalukan anggota, mempermalukan ASN atau kepala dinas. Saya bisa melakukan Pak pun saya bisa mempermalukan. Dengan cara saya datang, Pak ayo jawab pertanyaan saya, pakai live. Tapi saya tahu Pak Sekda pun punya anak, saya tahu kepala dinas juga punya anak, punya istri, saya tahu camat punya anak. Saya tidak mau mempermalukan orang ini, biarlah saya mengalah, biarlah saya jadi korban. Dibilang bahwa saya itu nggak kerja, tapi yang penting ASN bisa tenang hati kerjanya. Saya nggak mau membenturkan antara ASN sama atasan, seperti itu Pak. Artinya selama ini tidak ada komunikasi. Saya tidak mau berkomunikasi sama Sekda menanyakan tentang pencopotan atribut saya, karena saya tidak mau Pak Sekda nanti jadi dilema. Biar bagaimanapun Pak siapa nama Sekda saya sudah lupa itu, saat nggak pernah ketemu jangan itu. Di sini pernah ketemu kemarin. Iya. Kalau sampai saya bertanya seperti itu, lalu Pak Lito akan menjawab apa? Saya sudah tahu. Lalu nanti akan saya benturkan. Terus saya berempati. Saya tidak mau sampai Pak Lito nanti bingung. Saya nggak mau nanti Pak siapapun jadi bingung. Karena saya punya kekuatan media Pak. Media ini transparan, ini harus transparan karena kita semua ASN, anggota dewan, bupati kerja, wakil bupati kerja dibayar sama rakyat. Rakyat perlu tahu dan rakyat itu juga bertanya sama saya lewat media sosial maupun secara langsung. Tapi saya harus membentengi, jangan sampai ada friksi, ada distrust antara masyarakat kepada pimpinan terhadap pemerintah saat ini. Saya nggak mau juga ada distrust antara masyarakat nggak percaya lagi sama dewan. Saya nggak mau. Saya sebenarnya bisa aja lakukan itu. Saya pakai media, tapi saya pikir sudahlah, saya coba mengalah. Tapi sekarang saat ini bukannya saya harus membunuh atau tidak, tapi saya rasa ini sudah mulai bisa dikurai. Jadi kalau tanya sudah nanya sama Sekda apa belum, saya belum bertanya sama Sekda. Baik Pak, saya Pak, izin maaf kalau saya maaf. Saya memberikan contoh yang sangat simpel sekali. Ketika foto saya dicopot oleh Pak Satpol PP namanya Pak Teguh, Pak Teguh itu ngomong langsung sama saya, izin Pak Babu, fotonya saya copot ya. Foto yang mana? Yang di depan sana. Astagfirullah, itu foto tentang saya ngajak ngaji masyarakat, ngajak berlomba murotal ngaji gitu. Kalau yang dicopot urusannya sama langit, bukan sama saya sih nggak masalah foto yang dicopot. Memang kenapa dicopot? Atas perintah atasan. Ya sudah, yang penting Bapak bisa kerja dengan tenang, silakan copot foto saya. Terus nanti kalau saya begitu head to head sama semua ASN kan bagaimana Pak gitu. Jadi saya memang akhirnya walaupun ini buruk untuk saya, kesannya saya lembek atau kesannya saya cengeng atau apapun bisa dinamakan lah silakan. Tapi saya yakin mau Pak Teguh kayak Pak Lito, Pak siapapun itu, dinas-dinas itu, mereka saya nggak mau membuat mereka tertekan di antara seolah kita, karena mereka bilang gajah bertarung di tengah-tengah belakang. Sebenarnya ini tidak ada pertarungan, saya sama Bupati nggak bertarung apa-apa. Saya hanya ada beberapa yang harusnya saya bisa kerja diambil jadi nggak bisa kerja, dan saya nggak tahu yang ambil ini siapa. Saya nggak pernah bilang itu yang ambil Bupati, saya nggak tahu. Mungkin Bupati malah nggak tahu, wallahu alam. Mungkin nanti bisa ditanya sama bapak-bapak, tahu nggak kira-kira Bupati tentang hal seperti ini? Jangan-jangan kasihan sekali kalau Bupati menjadi dibicarakan di sini seolah Bupati salah, padahal bisa jadi Bupati benar. Bupati punya nggak tahu apa-apa, bisa jadi ini adalah bawahan-bawahannya yang membuat saya menjadi tidak bisa kerja. Satpol PP di rumah saya dicabut, kan nggak mungkin Bupati yang nyopot, kan ada kepala Satpol PP. Jangan-jangan Bupati nggak tahu, karena itu kan objek vital nasional, objek vital kabupaten. Terima kasih. Saya merasa mereka khawatir bila ketemu sama saya, karena di beberapa kondangan aja hajatan, itu kepala dinas yang menjadi kita kan mereka orang soleh lah, saat istrinya sholat itu pun bisa memutus silaturahmi karena memungkiri saya menghadap. Jadi pada kenal putar balik badannya, saya beristighfar astagfirullahaladzim bahwa ada iya kan kalau sudah itu biasanya kan mereka rajin sujud gitu loh. Nah artinya kan orang yang soleh insya Allah, tapi bisa ngumpulin awak gitu loh, itu sobek terus sudah nggak negur saya sama sekali. Saya sih alhamdulillah ta'ala saja. Saya pikir ya apa maksud saya kasihan sekali, beliau harus mencederai hati nuraninya kan gitu loh. Karena silaturahim itu kan ajaran Rasulullah SAW. Bahkan ketemu sama sekolah, bahkan sampai ajudan saya punya namanya Iwa, ketemu saya bisa lari putar balik, tidak mengucapkan salam. Kan saya kasihan, bukan saya marah, saya tidak marah, saya kasihan saja. Secara personal, Nina Agustina dengan Luki Hakim tidak pernah ada konflik secara pribadi. Secara bupati dan wakil bupati, saya tidak bisa katakan konflik atau tidak karena itu tadi saya tidak bisa mengukur karena yang diambil itu kan tools saya untuk bekerja dan saya tidak tahu yang ambil itu siapa Pak. Baik, saya bisa. Sebenarnya itu Pak Muhaimin tadi sudah cocok untuk terakhir sih Pak sebenarnya, tapi nggak apa-apa saya dikasih kesempatan untuk bicara lagi.
Iya, jadi kalau secara personal tadi kan ini bukan tentang Nina Ruki, tapi tentang Bupati Waktu Barat. Sudah kita sama-sama tahu tadi memang ada beberapa yang menurutnya secara peraturan dan lain-lainnya harus segera dilakukan, tapi tidak dilakukan. Ada beberapa pemasukan gambar dan lain-lain. Walaupun bukan saya yang bisa melakukan evaluasi itu, Pak. Jadi tidak bisa saya tiba-tiba bilang bahwa ada pelanggaran karena saya bukan tidak memiliki tupoksi untuk melakukan itu. Itu sebabnya saya dibilang gampang atau lain. Ya, itu mungkin salah satu kekurangan saya. Saya tidak bisa benar-benar vokal, sehingga ketika saya menyatakan menantang dan lain, bahkan anggota dewan banyak yang tidak percaya gitu loh. Apakah itu benar kata-kata saya atau tidak? Tapi paling tidak itu dikatakan oleh mulut saya. Jadi saya akan mempertanggungjawabkan apapun yang keluar dari mulut saya, walaupun mungkin bisa ide dari orang lain dan lain-lain. Saya ini jadi kalau Pak Syarudin nyambung bahwa kalau harus ngomong di TikTok atau apa, ini dari tadi kita live dan masyarakat juga menyaksikan bahwa anggota dewan bukan cemen karena berani kalau bicara, wah ini beli ketemu sama bupati, ternyata berani. Ini anggota dewan Cimolen dan malahan bukan tentang berani tidak berani, tapi tentang menegakkan kebenaran. Mungkin kalau yang Saya Pak Karmadi. Maaf ya Pak Karmadi, tentang laporan kerja, Pak izin sebenarnya tadi sudah saya sampaikan gitu. Tapi jangan ngambang Pak Wahyu, kira-kira jelas. Cemen. Iya, jadi kalau misalnya tentang laporan kerja saya punya cukup banyak Pak laporan kerja yang menyatakan tentang fungsi pengawasan. Jadi banyak sekali Indramayu carut marut di titik sana di titik sini yang saya sebenarnya bisa bukukan, cuman karena tidak punya aspri untuk ngetik dan tidak punya juga untuk menyampaikan, jadi saya nggak tahu ini punya di mana kan gitu loh. Kalau saya laporan kepada DPRD, menurut saya itu pelanggaran karena kan saya harus bertanggung jawabnya kepada bupati. Jadi sebenarnya saya punya setumpuk lebih, 2 tumpuk. Jadi bagaimana Pak laporannya itu? Kenapa? Laporannya bagaimana? Ditumpuk saja? Iya ditumpuk saja karena kan saya nggak punya alat untuk. Berarti tidak ada laporan ya Pak Wahyu? Iya nggak ada laporan kerja karena memang tidak dimintai ya. Kalau misalnya nggak dimintai pun, kalau saya ada alatnya itu ajudan dan protokoler ataupun aslinya, saya bisa menyampaikan bahwa nanti diterima atau tidak. Nah terkait tentang Pak Dula, sebenarnya Pak Dula sahabat saya. Enak sekali. Pak Dula yakin saya bisa jawab di sini Pak Dula. Mungkin saya challenge kembali kalau memang saya hanya meluruskan supaya tidak salah saya tetap. Baik, jadi kalau tadi Pak Dula bilang bahwa Pak Dula anggota dewan dari Gerindra ada P5 ya, mungkin teman-teman bisa pada tahu semua. Kalau bilang bahwa Gerindra tidak tahu adanya curhat saya sama Gerindra, saya bisa buktikan bahwa saya chat dan ngobrol sama Pak Hasan Basari yaitu ketua Gerindra. Jadi saya nggak ngomong sama Gerindra yang mungkin ketua kecamatan atau kelurahan atau apa, saya ketemu ngobrol sama ketua Gerindra kabupaten yaitu Pak Hasan Basari, dan chat itu ada semua, saya bisa print out. Lalu saya ketemu juga dengan Gerindra provinsi, saya pun menyatakan dan chatnya ada, dan saya katakan ini kepada Gerindra tingkat pusat ini. Bahkan waktu itu Pak Muzani sekjen Gerindra pun ditanya oleh wartawan dan ada saya. Lalu wartawan pun menanyai tentang disharmoni dan lain-lain. Pak Muzani sebenarnya bisa googling, sekarang bisa dicek kok. Gerindra Pak Muzani mendukung langkah Luki Hakim. Itu ada, jadi sebenarnya ada filenya. Jadi kalau misalnya Pak Dula yang mengatakan bahwa saya pandai berkelit, mungkin itu saya memang tidak pandai berkelit karena memang saya pemain sinetron ya. Tapi untuk konteks ini, bahwa mungkin Pak Dula yang kekurangan informasi atau mungkin kurang up to date, bahwa sebenarnya saya ada chat, nanti kalau Pak Dula mau saya bisa print out, bahkan saya bisa file tentang konteks saya berbicara kepada sekjen orang nomor 2 di Gerindra. Sedikit ini saja simpulan. Satu detik saja. Kalau masalah silaturahmi, ya tentu ada keterbatasan saya dalam konteks membalas WA. Karena WA saya sebar ke seluruh masyarakat, bahkan tukang beca pun bisa WhatsApp saya. Tukang beca nelayan bisa WhatsApp saya. Jadi saya minta maaf kalau kurang jawabnya. Tapi kalau silaturahmi Pak Dewan pernah saya undang dan kita pernah makan di rumah saya. Pak Dewan datang lagi di rumah saya pernah. Dan bahkan saya pernah datang ke rumah Pak Dewan. Tidak terkait dengan Saya kira itu benar. Saya kira itu nanti di kamar kecil saja. Bukan kecil, ruang kecil. Kalau kamar kecil biasa. Kecil pimpinan. Cukup ya. Apalagi di ruang paripurna ini. Oke, terima kasih. Oke, ini ruangan sudah merekam semuanya, tapi tidak merekam yang tadi kaitan dengan Oke, yang mungkin juga merekam semua. Cukup kami pahami, Pak Ruki dan teman-teman juga cukup memahami menjadi resiko nanti aturan kita hari ini
saya anggap cukup ya, sudah melewati 30 menit dari ketentuan yang dalam tertentu kita. Ada kata kunci di sini. Apa itu? Kata kuncinya adalah kunci. Kunci Golkar yang belum dijebol. Yang kedua, kunci ruangan dirung PDAM tergembok. Yang ketiga, anak kecil Indramayu telan kunci. Yang terakhir, Pak Yogi salah kunci. Nah, kalau boleh saya tambahkan satu lagi, Direktur Fokus Pantura belum mengembalikan kunci kepada Bupati. Jadi kuncinya luar biasa di sini. Oke, saya kira dari apa yang disepakati teman-teman sekalian, anggota DPD, DPD dan Pak Luki hari ini, semangatnya saya kembali lagi ulangi, semangatnya wattawasobil haq wattawasobil dalam rangka apa? Dalam rangka kebaikan bersama. Insyaallah beberapa rekomendasi yang disampaikan termasuk ketua pengusung dari partai Ibu Dina juga sudah siap-siap nanti bagaimana untuk menjembatani. Kami mendoakan semuanya untuk Indramayu ke depan lebih baik. Besar masalah kita kecilkan, kecil masalah kita tinggalkan. Sepakat? Dengan mengucap alhamdulillahirrahmanirrahim, rapat dengan pendapat Komisi 1 234 pimpinan dan Pak Bupati kami nyatakan ditutup. Alhamdulillah. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.